Ya, pemirsa, Adaro Energi menyiapkan dana hingga 4 triliun rupiah untuk program buyback. Dan berikut corporate info selengkapnya. PT Adaro Energi Tbk atau ADRO berencana untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4 triliun rupiah. Sesuai POJK, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% dari modal disetor. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia Senin kemarin, pembelian kembali saham ini akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 bulan, terhitung sejak tanggal keterbukaan informasi diterbitkan sampai dengan tanggal 26 Desember 2021. Per Agustus 2021, Krakatau Steel atau KRAS mencatatkan laba bersih sebesar 800 miliar rupiah atau meningkat 54% dari laba di periode yang sama di tahun 2020 sebesar 362,5 miliar rupiah. EBITDA perseroan hingga Agustus 2021 tercatat naik 2,2 kali lipat menjadi sebesar 1,6 triliun rupiah dibandingkan realisasi EBITDA di periode yang sama tahun sebelumnya. Tercatat penjualan produk juga naik 31% menjadi 1.279.000 ton dibandingkan di periode sama tahun 2020. Sementara dari sisi produksi tercatat meningkat 45% menjadi 1.307.000 ton hingga Agustus 2021 dibandingkan Agustus tahun lalu. Selain meningkatkan ekspor, perseroan juga melakukan program digitalisasi, penguatan pangsa pasar melalui strategi hilirisasi, maupun pembangun bisnis model yang lebih baik. KRAS mampu menurunkan kembali fixed cost hingga 16% dan variable cost hingga 8%. Upaya efisiensi ini meneruskan penghematan yang sudah dilakukan di tahun 2020 dengan penurunan biaya operasional hingga 41%. KRAS telah melakukan perampingan jumlah karyawan hingga 62% dari sebelumnya 7.710 orang, saat ini menjadi 2.929 orang. Beberapa perusahaan Indonesia abaikan rencana listing di luar negeri. Saat ini Indonesia memiliki startup unicorn atau perusahaan rintisan swasta bernilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika, terbesar di Asia Tenggara yaitu Bukalapak. Namun hingga Bukalapak mencatat 1,5 miliar dolar Amerika Serikat pada Agustus lalu, belum ada startup yang berhasil terdaftar di pasar saham. Menjadi pendorong perusahaan teknologi rintisan di dalam negeri untuk meninggalkan rencana penawaran saham di luar negeri dan beralih ke lokal. CEO Bukalapak Rahmat Kaimudin menjelaskan sejak awal perseroan tidak berniat untuk melaksanakan pencatatan di luar negeri. Ia menilai tempat terbaik untuk menjadi perusahaan publik adalah di Indonesia, dan hal ini diharapkan untuk menjadi daya tarik perusahaan startup lokal lain seperti Goto untuk segera listing di Bursa Efek Indonesia. Ya, sementara itu di dalam negeri indeks harga saham gabungan bergerak melemah pada perdagangan hari Senin ke posisi 6.122 setelah tergusur 23 poin atau melemah 0,36%. Ya, dari pergerakan bursa Eropa, pasar masih mencermati hasil pemilu Jerman. Bursa ekuitas Eropa pun bergerak variatif. Di Jerman, indeks DAX mengalami penguatan 0,27% di level 15.573, FTSE 100 Inggris naik 0,17% di level 7.063. Demikian juga dengan CAC 40 Prancis menguat 0,19% di level 6.650. Ya, kita bursa Wall Street seperti apa? Dow Jones Industrial Average pemirsa mengalami penguatan 0,21% di level 34.869, kemudian S&P 500 melemah 0,28% menjadi 4.443, kemudian Nasdaq Composite Index melemah 0,52% di level 14.969. Ya, kita beralih ke bursa Asia. Indeks Nikkei di Jepang pagi ini dibuka melemah 0,56% di level 30.070,32. Kemudian Kospi Korea Selatan pagi ini juga melemah 0,7% di level 3.111,55. Straits Times Singapura pada closing market kemarin ditutup menguat, kemudian Hang Seng Hong Kong pada closing market juga mengalami penguatan sekitar 0,07%. Ya, kita beralih ke komoditas.
Minyak kategori WTI pemirsa mengalami tekanan 0,23% di level 75,28 dolar Amerika per barrel. Nikel juga melemah 0,08% di level 18.877,5 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah 0,15% di level 1.749,45 dolar Amerika per troy ounce. Adapun pasar CPO masih tutup. Ya, lantas bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah? Ya, terhadap dolar Amerika berada di posisi 14.162 rupiah, kemudian euro 16.550 rupiah, pound sterling di level 19.392 rupiah, kemudian yen Jepang di posisi 127,6 rupiah.